Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semuanya, teman-teman. Kembali kita akan mencoba ngobrol-ngobrol santai terkait tentang kasus Ahmad Sinta yang selama ini viral dibicarakan di media sosial. Nah, dalam hal ini saya pribadi sangat mengapresiasi tindakan Kapolda Nusa Tenggara Barat terkait tentang penanganan kasus Ahmad Sinta yang kronologinya bahwa yang kita dengar bahwa Ahmad Sinta ini melakukan pembelaan diri terkait tentang masalah yang dialaminya. Nah, pihak kepolisian Polda Nusa Tenggara Barat telah melakukan SP3 pemberhentian penanganan kasus terkait tentang Ahmad Sinta ini. Nah, dalam hal ini perlu kita apresiasi karena ini merupakan sebuah terobosan hukum. Jadi menghukum seseorang, mengadili seseorang. Jadi tidak semata-mata bahwa ini adalah sebuah pembalasan atau sebuah dendam. Jadi terkait tentang tindakan polisian dalam hal ini, pemberhentian penyidikan maupun penyelidikan ini sudah tepat yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Nah, dalam hal ini lebih ke menggunakan restorasi justice RJ. Nah, saya sepakat karena bagaimanapun juga cara-cara pendekatan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian, apalagi dalam kasus ini Ahmad Sinta membela diri dengan terpaksa. Nah, sedangkan dalam sebuah proses hukum, di sisi lain memang kondisi ini harus kemudian proses nanti hakim yang kemudian mutus apakah Ahmad Sinta bersalah atau tidak bersalah. Namun dalam hal ini bahwa pihak kepolisian langsung mengambil terobosan hukum untuk memberhentikan terkait tentang persoalan Ahmad Sinta. Karena untuk mendapatkan sebuah kepastian hukum Ahmad Sinta, karena dalam sebuah proses nanti di proses pengadilan ini masih dalam sebuah proses yang tidak memiliki sebuah kepastian hukum. Sedangkan dalam sebuah KUHP pasal 41 ayat 1 bahwa membela diri dengan terpaksa tidak dipidana. Nah, ini yang saya lihat, sehingga pihak kepolisian dalam hal ini untuk memberikan kepastian hukum Ahmad Sinta bahwa cukup pas terkait misalnya tentang keadilan restorasi yang diatur surat edaran Kapolri nomor
SE nomor garing 8 garing 7 2018 tentang penerapan keadilan restorasi justice dalam penyelesaian perkara pidana, peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan dan tindak pidana, peraturan kejaksaan nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, dan keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MARI nomor 1691 DZU garing SK garing PS titik 00 garing 12 garing 2020 tentang pemberlakuan pedoman penerapan keadilan restoratif. Nah, jadi berbicara tentang hukum, ada istilah bahwa walaupun langit runtuh, keadilan tetap ditegakkan. Namun aspek ini harus kita secara luas. Aspek ini secara luas kita definisikan secara luas. Kita tidak boleh kaku. Artinya dalam hal ini saya memandang bahwa keadilan itu harus dipastikan, harus memiliki kepastian. Bila dilakukan dengan benar, mengubah perilaku, pencegahan, menyadarkan para pihak akan kepentingan norma yang telah dilanggar, memungkinkan pemulihan kepada korban lewat restorasi. Nah, sehingga hal-hal yang seperti ini ke depan, karena balas dendam atau mencoba untuk menghukum seseorang, karena fungsi dari regulasi atau aturan hukum ini adalah bagaimana seseorang yang melakukan pidana agar mereka jera. Tapi persoalan bahwa fakta-fakta di lapangan yang terjadi, banyak kemudian orang-orang yang sudah terpidana melakukan tindak kejahatan lagi. Nah, oleh karena itu pada situasi kesempatan ini saya berikan aplaus kepada Kapolda Nusa Tenggara Barat, Polres Lombok Tengah, yang kemudian memberikan solusi-solusi secara humanisme, dan ini memberikan kepastian hukum bagi Ahmad Sinta. Dan kepada seluruh masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini kami ucapkan terima kasih karena telah ikut mendorong situasi ini menjadi lebih baik. Untuk itu demikian saya sampaikan pada kali ini. Semoga ini bermanfaat kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.